Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang pendekatan berbasis kekuasaan dan pendekatan pilihan publik dalam ekonomi politik yang beranggotakan Muhammad Samsurizal, Maharani Dwi Pratiwi, Meli Nur Anissa, dan Muhammad Al-Baitul Ilmi. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai poin yang pertama, yaitu penafsiran tentang kepentingan. Kekuasaan berkaitan dengan kepentingan. Hubungan antara keduanya sangatlah kompleks. Dalam perspektif Weber, seorang kapitalis bukanlah pemegang tanggal kepentingan, melainkan hanya pelaksanaan kepentingan orang lain. Dalam pandangan ekonomi, kepentingan diterjemahkan menjadi pilihan. Selanjutnya, pilihan tersebut secara otomatis menjadi keputusan tentang alternatif yang akan dipilih. Jika seseorang membuat pilihan secara bebas, pilihan itu sesuai dengan kepentingannya. Tidak ada paksaan atas pilihan yang telah dipilih tersebut. Konsep kepentingan semacam ini disebut sebagai kepentingan langsung atau direct interest. Dalam istilah Flatman disebut sebagai kepentingan subjektif, dan Lucas menyebutnya dengan kepentingan behavioral. Konsep kepentingan seperti ini cocok untuk konsep kekuasaan sederhana. Konsep kepentingan kedua disebut dengan kepentingan real atau objektif. Connolly menyebutkan bahwa kepentingan real ini terbentuk karena adanya kesadaran akan diri sendiri dan pilihan yang dibuat dengan informasi penuh. Untuk poin selanjutnya, yaitu kekuasaan dan perekonomian pasar. Secara umum, kekuasaan dan ekonomi merupakan dua entitas yang terpisah. Bahkan ada fakta bahwa keduanya saling menegasikan. Dalam The New A Dictionary of Economics, sebuah kamus ilmu ekonomi, tidak ditemukan satu istilah tentang kekuasaan. Walaupun demikian, gagasan untuk menyusun sebuah ekonomi politik berdasarkan konsep kekuasaan dan kekayaan merupakan sesuatu yang menarik. Salah satu kontribusi ekonomi pasar kapitalistik adalah kemampuannya untuk menumbuhkan kekayaan masyarakat. Ketika kekayaan masyarakat tumbuh, individu akan terpenuhi kebutuhannya. Peningkatan kekayaan dapat dimaknai juga sebagai peningkatan kekuasaan dalam arti sebagai kepentingan langsung atau direct interest. Kekuatan pasar yang dimiliki perusahaan yang pertama yaitu adalah kontrak tenaga kerja, yang kedua hubungan produksi dalam perusahaan. Contoh yang pertama, memandang kekuasaan dengan pendekatan berbasis pelaku atau agency oriented view, bahwa landasan-landasan struktur kekuasaan tunduk pada tindakan strategis pemegang kekuasaan. Contoh yang kedua adalah hubungan produksi dalam perusahaan, lebih menonjolkan peran dari struktur dalam membuat tenaga kerja bergantung pada kapital, sehingga peran dari pelaku menjadi berkurang. Selanjutnya, adapun ilmu ekonomi neoklasik berusaha membatasi fokusnya pada pertukaran yang efisien. Para pemikir ekonomi neoklasik cenderung menghindari istilah kekuasaan atau power. Jika ada hal itu sebatas membicarakan kekuasaan dalam arti kekuasaan atas orang lain dengan fokus terhadap efisiensi yang dikurangi, dengan strategi ini ekonomi neoklasik tidak lagi menjadi ilmu tentang efisiensi alokasi. Poin C, ekonomi politik pendekatan pasar versus pendekatan negara. Secara teoritis ada dua pendekatan ekonomi politik yang saling berhadapan, yaitu pendekatan yang berpusat pada pasar dan pendekatan yang berpusat pada negara. Pendekatan yang berpusat pada pasar, pada negara, didasarkan pada asumsi bahwa negara memiliki agenda sendiri dalam hubungannya dengan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Eric Lurginger dalam Of the Autonomy of the Democratic Style menyebutkan bahwa negara bertindak berdasarkan agendanya sendiri. Artinya, negara memiliki kepentingan dan pandangan sendiri yang sering berbeda, bahkan bertentangan dengan kepentingan dari pandangan masyarakat. Sikap dan tindakan negara sering mengatasnamakan kepentingan masyarakat. Asumsi pendekatan ini sangat bertentangan dengan pendekatan ekonomi politik liberal klasik ataupun turunannya, neoliberal, bahwa peran pemerintah relatif dibatasi hanya sebagai penjaga stabilitas yang memungkinkan pasar dapat menjalankan fungsinya dengan sempurna. Yang pertama, pendekatan pilihan publik. Dalam studi ekonomi politik dikenal adanya teori pilihan publik, yaitu teori yang menjelaskan tentang cara pemerintah membuat keputusan yang berkaitan
dengan kepentingan masyarakat. Secara sederhana, Kapolres mendefinisikan konsep pilihan publik sebagai aplikasi metode ekonomi terhadap politik. Definisi tersebut sesuai dengan pendapat Buchanan yang menyatakan bahwa teori pilihan publik menggunakan alat dan metode yang sudah dikembangkan hingga tingkat analisis canggih ke dalam teori-teori ekonomi dan diaplikasikan ke sektor politik atau pemerintah ke dalam ilmu politik dan ke ekonomi politik. Yang kedua, dampak perdagangan bebas terhadap kemiskinan. Selama 20 tahun terakhir, pemerintah Indonesia cenderung di bawah arahan dan dikte IMF dan World Bank. Hal ini makin tampak dari kebijakan pangan yang mengadopsi ala neoliberal dan sangat pro pasar bebas. Kebijakan pemerintah berkaitan dengan kepentingan global semakin jauh dan kepentingan rakyat. Dalam analisis kemiskinan dan pemberdayaan untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan pendekatan yang berbeda karena terdapat variabel globalisasi di dalamnya, yaitu mempercepat penurunan, meningkatkan perdagangan dan investasi yang memungkinkan negara berkembang memperoleh penghasilan rata-rata seperti negara maju. Materi selanjutnya, deglobalisasi dan perdagangan bebas. Globalisasi merupakan fakta yang harus dihadapi manusia di seluruh belahan dunia. Globalisasi adalah intensifikasi hubungan ekonomi, politik, sosial, dan budaya lintas batas negara. Kelompok yang mendukung globalisasi menyatakan bahwa dengan globalisasi dan liberalisasi, sumber ekonomi dapat dialokasikan lebih efisien dan dapat memperluas kesempatan kerja melalui industri padat karya sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan. Adapun kelompok yang kontra mengatakan bahwa globalisasi dapat meningkatkan kemiskinan, yaitu sebagai berikut. 1. Di negara maju, timbul pengangguran, penghasilan stagnan, dan ketimpangan meningkat. 2. Di negara berkembang, kekuatan ekonomi global dan restrukturisasi ekonomi merugikan masyarakat. Intervensi International Monetary Fund atau IMF telah menimbulkan hasil yang tidak diharapkan. Selanjutnya, kebijakan pemerintah cenderung memihak pasar global dan tidak memberi cukup perlindungan terhadap kelompok miskin dan lingkungan. Yang ketiga, kelompok miskin tidak mampu bersaing karena kurangnya akses terhadap pendidikan, teknologi, kredit, kepemilikan tanah, pasar, dan biaya transportasi yang tinggi. Globalisasi memberi ruang subur bagi tumbuhnya neoliberalisme dan kapitalisme baru. Neoliberalisme bersifat eksploitatif, mementingkan keuntungan individu dan mengabaikan kepentingan publik. Menurut pandangan Saksono, fakta di Indonesia menunjukkan bahwa keikutsertaan bangsa Indonesia dalam globalisasi telah menyebabkan hal berikut. 1. Semakin meningkatnya beban utang. Konsekuensinya BUMN harus dijual untuk membayar utang jasa publik. 2. Sumber daya alam dijual kepada korporasi domestik atau asing. 3. Ekspor buruh tetapi impor tenaga ahli. Neoliberalisme negara tidak mencampuri dan mengawasi pasar karena pasar yang menjadi prinsip dasar negara dan masyarakat. Jika suatu kebijakan sosial mengganggu kinerja pasar, mereka seharusnya dihapus atau diubah sesuai prinsip pasar bebas. Globalisasi dengan paradigma kedaulatan pasarnya tersebar melalui berbagai saluran dan cara. Pada tataran politik, bekerjanya pasar kerap dikaitkan dengan demokrasi. Kedatangan pasar dengan berbagai bentuknya dipandang sebagai awal datangnya demokrasi. Tanda kedatangan pasar terwujud dalam kedatangan model-model asing yang besar, dan paradigma pasar mengubah cara pandang masyarakat. Masyarakat menjadi bagian dari pasar, bukan sebaliknya, sehingga norma masyarakat ditentang dan ditekan oleh norma pasar. Paham neoliberalisme merupakan dasar konsep dari perdagangan bebas. Secara garis besar, Mansur Fakih 2003 menjelaskan pendirian paham neoliberalisme sebagai berikut. 1. Biarkan pasar bekerja tanpa distorsi. 2. Kurangi pemborosan seperti subsidi untuk pelayanan sosial. 3. Privatisasi. Dan 4. Mengutamakan tanggung jawab individual.
Dalam masyarakat, terlihat beberapa fenomena yang terjadi, yaitu sebagai berikut. 1. Masyarakat mengadopsi bahasa pasar, penggunaan konsep efisiensi, cost-benefit analisis, untung rugi, return of investment menjadi percakapan sehari-hari melalui iklan dan ekspansi logika pasar ke dalam aspek kehidupan lainnya. Contoh setelah bisnis menjamur. 2. Proses komodifikasi. Jika sebelumnya profitabilitas menjadi monopoli transaksi ekonomis, kini mendominasi pola pikir masyarakat. Profitabilitas menjadi tolak ukur apakah sesuatu itu baik atau tidak. Modus pikir ekonomi secara bertahap menjadi prinsip kehidupan sosial, politik, kultural, dan religius. Yang ketiga, privatisasi bersama dengan efisiensi. Profitabilitas menjadi tolak ukur untuk program-program privatisasi. Negara sama dengan tidak efisien sama dengan rugi, berarti tidak dapat dipertahankan. Oleh karena itu, perusahaan negara harus diprivatisasi. Sejauh ini sudah banyak dilakukan privatisasi BUMN seperti PT Pupuk Kaltim, PT Kimia Farma, PT Telkom, PT Indosat, dan PT Semen Gresik. Privatisasi ini selain berkaitan dengan utang luar negeri untuk memperbaiki kinerja, juga berkaitan dengan agenda neoliberal. Privatisasi BUMN diperintahkan oleh IMF di tengah krisis bisa ditafsirkan sebagai upaya multinational corporation atau MNC di belakang IMF untuk mengambil alih BUMN dengan harga yang murah. Poin yang selanjutnya yaitu adalah konspirasi penyebab kebangkrutan negara dunia ketiga. Pemahaman terhadap globalisasi akan menjadi lebih mudah apabila mengingat dasar dari semua itu, yaitu kapitalisme dan logika kapital atau modal. Pertumbuhan dan perkembangan kapitalisme sepanjang sejarah ditunjang oleh ideologi pasar bebas, yaitu kebutuhan yang terus-menerus dan berkelanjutan terhadap perusahaan atau perluasan modal kapitalisme ke segala tempat untuk mencari pasar baru. Kapitalisme sepanjang sejarah telah mengoreksi dirinya sendiri demi efisiensi kapital. Krisis demi krisis adalah melekat dalam kapitalisme sebagai hasil dari pertentangan modal. Perkembangan terakhir dari perluasan kapitalisme adalah privatisasi atau proses swastamisasi sebanyak-banyaknya dan pengubahan badan-badan publik menjadi badan usaha swasta yang berorientasi keuntungan. Kapitalisme seperti ini sebagai kapitalisme vote, yaitu percepatan yang cepat dari perubahan struktural bagi pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia, terutama dengan meminggirkan negara dari pasar bebas untuk menjadi satu ekonomi dunia yang disebut globalisasi, di mana globalisasi mirip gelombang raksasa yang menyapu bersih segala hal di dalamnya, termasuk gelombang perdagangan global dan gelombang keuangan global. Globalisasi dicerminkan oleh berbagai faktor yang semula berbeda-beda pasarnya, kemudian menjadi satu. Semua perkembangan cepat dan seragam inilah yang memaksakan dilahirkannya badan baru yang bernama World Trade Organization atau WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia, di mana perdagangan dunia ini adalah hasil dari perjuangan penganut pasar bebas yang ingin lepas dari kontrol negara, bahkan ingin menghapus peran negara menjadi seminimal mungkin. Poin selanjutnya yaitu yang pertama adalah program penyesuaian struktural atau SAP. Program penyesuaian struktural atau Structural Adjustment Program atau SAP merupakan upaya Bank Dunia untuk menyelamatkan utang yang telah diberikannya kepada negara-negara dunia ketiga. Pada intinya, Structural Adjustment Program atau SAP adalah kebijakan yang diperkenalkan Bank Dunia untuk memaksa negara yang mendapat bantuan utang untuk lebih membuka pasar dalam negeri mereka, menekankan kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang yang bisa diekspor, mengurangi subsidi pemerintah terhadap sektor publik seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. Di Afrika dan Amerika Latin, program ini menciptakan kemiskinan di kalangan rakyat jelata. Bank Dunia mendefinisikan penyesuaian struktural atau structural adjustment sebagai reformasi kebijakan dan kelembagaan yang mencakup ekonomi mikro atau seperti pajak dan tarif, ekonomi makro atau kebijakan fiskal, dan intervensi kelembagaan. Perubahan ini didesain untuk memperbaiki alokasi sumber daya, meningkatkan efisiensi ekonomi, memperluas potensi pertumbuhan, dan meningkatkan kelenturan terhadap goncangan-goncangan ekonomi.
Penyesuaian struktural dan kebijakan yang berkaitan dengan pasar bebas yang dilaksanakan pada awal 1980-an adalah faktor utama yang memicu kenaikan cepat dalam ketidakmerataan secara global. Satu studi enquete yang mencakup 124 negara menunjukkan bahwa pembagian pendapatan dari 20% penduduk terkaya dunia meningkat dari 69 menjadi 83% antara tahun 1965 dan 1990. Kebijakan penyesuaian merupakan faktor utama di balik konsentrasi pendapatan global secara cepat pada tahun-tahun terakhir. Selanjutnya yaitu adalah Bank Dunia dan IMF. Semenjak krisis utang dunia ketiga pada tahun 1982 yang menunjukkan semakin banyak utang yang tidak mampu dibayar, Bank Dunia telah menambahkan perangkat yang lebih kuat untuk memaksakan berbagai agenda liberalisasi ekonomi, di mana yaitu melalui program penyesuaian struktural atau Structural Adjustment Program atau SAP. Hal ini berkaitan dengan pasang naiknya neoliberalisme melalui Reagan Thatcherisme saat itu. Pada dasarnya, SAP membawakan agenda-agenda neoliberal. Dengan pengaruh paham ini di Indonesia, kita mengenal deregulasi perbankan yang dimulai sejak tahun 1983 yang disertai dengan devaluasi rupiah atau penurunan nilai tukar mata uang dengan berbagai macam paket penyesuaian struktural ini hingga sekarang. Bank Dunia telah memainkan penaklukan domestik agar sistem ekonomi nasional menjadi lebih mendukung bagi perluasan pasar bebas. Pada tahun-tahun terakhir ini, Bank Dunia dan IMF bekerja dalam perundingan dengan pemerintah dunia ketiga yang menghadapi masalah pembayaran utang luar negeri. Hal itu dilakukan dengan cara penjadwalan ulang pembayaran utang luar negeri ataupun dengan memberikan pinjaman baru. Perjadwalan ulang dan pemberian pinjaman baru dilakukan dengan syarat bahwa pemerintah dunia ketiga memberlakukan paket kebijakan atau penyesuaian struktural yang melibatkan pembaruan makroekonomi yang mengarahkan ekonomi ke produksi ekspor, liberalisasi impor, dan pemotongan drastis dalam pembelanjaan negara, termasuk subsidi bagi kesejahteraan umum, pendidikan, ataupun pangan.